Mau tanya Pak, yang slide 19. Saya masih belum paham Pak, kenapa di video itu disebutkan kalau nanti bakal disama dengan nol Pak. Untuk parameter apa gitu, di video dibilang seperti itu Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Oke, baik. Yang pertama gini, kalau kamu punya sebuah fungsi ya, ini fungsi apa ini namanya? Fx itu sama dengan x kuadrat gitu ya, dia parabola terbuka ke atas. Nah, kalau kamu melakukan tangent point, ya, kalau kamu ngambil suatu titik sini, kemudian kamu tarik suatu garis tangent. Tangent itu kan artinya M1 kali M2 sama dengan -1 ya. Jadi dia tegak lurus ke sini ya. Kamu tarik tangent point kayak gini, ya, maka kamu bisa hitung gradiennya di situ berapa. Kalau kamu tarik di sini, ini kamu juga bisa tangent point kan di sini. Ya. Tapi ketika kamu titik A atau B, apakah kamu bisa menentukan solusi? Iya bisa. Tapi tidak optimum. Di mana titik optimum? Di titik C. Bagaimana menemukan titik puncak, titik optimum ini? Kita cari turunan pertama. Ya, jadi F aksen X kita sama dengan 0. Maka kita akan dapat C. Ya, jadi kan turunan pertama dari ini berapa? 2X. Ya kan? Berarti turun Nah, F aksennya adalah 2X. 2X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Ya, jadi kalau ini sama dengan 0, ini 0, ini 0. Kamu sebenarnya sedang mencari D1. Di sini kamu mencari parameter-parameter S, sigma, ya, agar portofolionya optimal. Gitu, ya. Nah, kalau kamu bingung, apa itu kenapa delta, gamma, theta, Pak, kok variabelnya banyak? Coba kamu bayangkan kamu punya sebuah persamaan gini. Y sama dengan A plus 2X kuadrat plus 3Z pangkat 3, ya, plus 4, habis Z apa? 4T pangkat 4, misal kayak gitu. Kalau kamu suruh dicari turunan apa? DY per DX. Nah, berarti turunan pertama dari Y with respect to X. Turunannya apa? Kan kita cuma melihat X-nya aja kan? Berarti turunannya adalah 4X. Yang lain apa? Yang lain konstan. Nah, kalau kamu cari DY per DZ. Nah, ini Z-nya. Kita di 9. Z pangkat 2. Yang lain kita anggap konstan. Inilah yang kita sebut sebagai partial derivatif. Nah, kalian bisa menganalogikan X itu adalah D1, Z itu adalah gamma, ya, T itu adalah yang bawah, seperti itu. Jadi kalian punya banyak variabel dan kalian menggunakan derivatif parsial with respect to-nya macam-macam, beda-beda. Kenapa? Karena yang kita fokuskan, kita hanya mencari titik optimum. Nah, titik optimum itu fokusnya ke koefisien. Nah, kita fokusnya ke 2 ini aja. Ke 3, ke 4. Jadi, 2 ini adalah nilai dari delta CE. Kayak gitu. Paham sampai sini, Dek? Mbak, terima kasih Pak. Paham ya? Jadi, kalau kamu punya persamaan Y sama dengan 2 plus 3X. Nah, artinya apa? Artinya kita fokusnya cukup ketiganya aja. Jadi kalau X naik 100%, maka Y naik 300%. Itu yang kita sebut sebagai sensitivitas. Kalau di ekonomi namanya elasticity. Ya, kalau di dalam konteks ini namanya sensitivitas. Nah, jadi gamma, delta, theta, vega, rho ini ada atau bawah berubah atau yang lain berubah. Kayak gitu. Jadi perubahannya itu parsial. Pada kenyataannya perubahan itu simultan. Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya gini, keputusan saya menikah dengan seorang gadis itu karena dia cantik atau kaya atau keturunan orang baik-baik atau karena agamanya bagus. Itu kan parsial, derivatif parsial. Jadi atau.
gitu. Tapi bisa saja pada suatu saat saya bertemu dengan wanita yang udah cantik, soleh, keturunan orang baik-baik, agamanya bagus, lengkap semuanya. Nah, atau cuma 3 gitu. Jadi kalian perlu membedakan ya. Derivatif parsial itu hanya untuk setiap parameter, tidak simultan. Pada kenyataannya, dalam kondisi ekonomi, semua variabel ekonomi itu bergerak bersamaan atau kita sebut simultan. Nah, gimana cara menyelesaikan persamaannya nanti? Itu nanti kalau kuliahnya lebih lanjut. Jadi, kuliah kali ini kita batasi persamaannya parsial, ya, belum yang simultan. Yang lain silakan. Alhamdulillah. Bapak, di aplikasi itu kan ada delta gamma hedging dan delta vega hedging. Kalau delta vega itu kan ketika sahamnya naik, terus kalau delta gamma ketika turun. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk theta dan rho itu bagaimana ya, Pak? Statementmu yang pertama salah. Delta gamma naik, delta vega turun, itu salah. Itu naik turun kebetulan soalnya kayak gini. Oh. Gitu. Jadi kamu itu bukan pakem ya. Itu kebetulan soalnya kayak gini. Jadi kapan delta gamma itu dipakai? Delta gamma itu kamu lihat parameternya, ini apa parameternya? S. S itu apa? Harga saham. Jadi delta gamma ini mengukur sensitivitas ketika harga sahamnya berfluktuasi. Apakah fluktuasinya rendah berarti ditangkap sama delta. Kalau fluktuasinya tinggi berarti kan ini S kuadrat. Gitu kan? Nah, ini dia dia mengukur kayak gini deh misalnya. Mana yang kamu pilih ya? Ini kondisi A, ini kondisi B. Kondisi A itu awalnya 2, B juga awalnya 4. Kemudian 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Kalau kita ngitung sederhana, ini sama. Perubahannya, perubahannya. Ini berarti berapa? 6. Ini perubahannya berapa? Sama. Ini perubahannya adalah 2. Ini juga sama, 2. Gitu. Ya kan ya? Jadi kalau kita melihat delta S-nya ini sama-sama dengan 2. Tapi kalau kita kuadratkan perubahan tersebut, ya, yang satu 16 dikurangi 4, ya, 12. Yang satu 36 dikurangi 16, 20. Nah, jadi ini punishment nih. Ini di sini tuh punishment. Jadi ini juga sama dengan gini. Misalnya minus 1 sama 1. Ini kan gap-nya juga 2. Gitu kan? Gap-nya 2 juga. Sama-sama gap-nya 2. Tapi ketika kita kuadratkan, min 1, 1, 1, 1, hasilnya 0. Nah, paham ya? Jadi S2 ini tuh, S kuadrat ini mengukur magnitude. Volatilitas. Karena volatilitas dalam satuan puluhan itu akan beda dengan volatilitas dalam satuan ribuan. Karena ketika kamu kuadratkan beda. Jadi volatilitas dari 1000 ke 1100 dengan 1 juta ke 1.100.000 itu volatilitinya beda. Mana lebih volatile? 1000 ke 1100. Gitu. Jadi ini diukur di delta gamma. Sedangkan delta vega, nah kamu lihat, artinya yang berubah adalah harga sahamnya, tapi dia tidak mengcapture kuadratnya. Kuadratnya volatilitinya ditangkap oleh sigma, parameter sigma. Kayak gitu loh. Paham sampai sini maksudnya, Dek? Iya, Pak, paham. Ya, jadi kamu nggak bisa bilang ini naik, nggak bisa bilang ini turun. Tergantung fungsinya, ya. Iya, Pak, baik-baik. Ya. Jadi kalau misalnya ini bentuk turunan pertamanya adalah delta vega sama dengan 2S. Artinya apa? Kalau S-nya naik, deltanya naik. Tapi kalau ternyata ini fungsinya minus 2S, nah berarti kalau S-nya naik, deltanya turun. Artinya nilai portofolio kita malah turun. Gitu. Maka minus atau negatif ini tergantung fungsinya. Dan fungsinya adalah kita nggak tahu kan, fungsi aslinya seperti kita cuma nebak-nebak. Yang lain silakan.
Izin Mau bertanya, tanya? Pak. Ini kalian malu-malu gitu loh. Udahlah. Izin Pak, saya mau nanya. Silakan. Nggak usah Di izin-izinan ya. slide, Langsung nanya aja. oh ya, di slide 9, Pak. 9. Terus? Nah, itu saya masih kurang paham sama penentuan apa positif atau negatifnya. Soalnya kalau nggak salah di slide 5 tentang delta hedging itu kan Bapak bilang kalau Z sama dengan min 1 itu artinya kita dalam posisi long kan. Jadi kita beli keluar duit. Nah, tapi di slide 9 tuh kan narasinya kita menjual option. Nah, berarti kenapa malah nilainya negatif, Pak? Bukan positif. Z-nya itu. Bukan. Ini slide 9 nggak ada hubungannya sama slide 5. Slide 9 itu diambil dari rumus ya. Rumusnya itu adalah yang ini. Nih, jadi rumusnya itu sebenarnya ini. Ini rumus dasarnya. Jadi rumus dasarnya adalah kalau kamu lihat ya, coba kamu perhatikan pelan-pelan. Ini tuh apa? Ini tuh adalah payoff. Payoff artinya kan selisih antara ST min X. Nah, kalau ST min X berarti payoff dari call option. Kalau payoff dari put berarti X minus ST kebalikannya. Ya, jadi yang tanda kotak ini adalah payoff. Nah, payoff ini dapatnya di mana? Di masa depan, di periode T. Payoff ini kita present value kan, kita tarik ke masa ini sekarang. Cara nariknya, maka dikalikanlah suatu variabel namanya E pangkat minus RT. Jadi ini adalah present value dari payoff. Present value dari payoff itu adalah call option price atau yang kita sebut sebagai premium. Nah, ini diturunkan bla 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 bla. Nah, dapatlah rumus kayak gini. Di mana D1 adalah yang bawah, D2 adalah yang kanan. Jadi ini adalah rumus. Ini bukan kita beli atau jual, ini adalah turunan rumus dari present value of payoff. Gitu. Paham sampai situ, Dek? Iya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Maaf ya, saya sambil makan jeruk. Yang mau tanya silakan. Saya sambil. Pak mau tanya, kalau nggak salah, saya nangkepnya kalau misalkan perekonomian stabil, harga saham stabil itu lebih baik kita hedging. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kita kan nggak tahu ya Pak ke depannya itu harga saham itu bakal stabil atau enggak, perekonomian itu stabil atau enggak. Itu gimana ya Pak? Gimana apanya? Pertanyaannya apa? Iya maksudnya kan Pak, lebih baik kalau misalkan perekonomian stabil, harga saham stabil ke depannya, kita lebih baik hedging. Tapi kan kita nggak tahu Pak ke depannya itu harga saham bakal tetap stabil atau enggak gitu Pak. Iya, coba buat kalimat tanya. Kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, gitu. Coba kamu rumuskan pertanyaannya apa? Iya maksudnya berarti kalau misalkan kata tanya mengapa atau bagaimana, coba latihan merumuskan pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana kalau ke depannya ternyata perekonomian tidak stabil gitu Pak. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Nah, jadi pertanyaanmu adalah apa yang harus kita lakukan apabila kita memprediksikan bahwa di masa depan perekonomian itu fluktuatif, gitu kan? Iya, Pak.
Nah, gitu. Jadi kenapa saya bilang kamu harus tanda tanya? Karena kadang kita itu cara berpikirnya itu kemana-mana gitu loh. Jadi orang itu kadang mikir A, B, C sekaligus gitu, paralel gitu, dan itu ngedistract kita. Nah, salah satu caranya dalam belajar adalah kita fokus pada satu hal. Kita pertanyaannya apa sih gitu. Jadi sama ketika kita debat. Apa sih yang kita debatkan gitu? Yang kita debatkan A, ya sudah kita ngomongin A aja, nggak usah B, C, D. Gitu. Kita bahas A, B, C, D, ya udah adu selesaiin, nanti A selesai baru B, B selesai baru C. Nah, gitu caranya. Ya, ini tips dalam belajar ya. Nah, saya sedikit koreksi statement sebelumnya. Jadi dalam slide 10 kalau nggak salah ya. Nah, di sini tuh dibilang bahwa mendingan kita unhedge aja gitu. Ini adalah soal. Ini bukan pakem. Jadi bukan berarti bahwa performance saddle kita hedging, ini bukan pakem. Ini case aja. Dan case ini bisa berubah kalau kondisinya berubah. Jadi ini tolong jangan dijadikan pakem. Satu ya. Yang kedua adalah kalau kondisi perekonomian itu stabil, kenapa kita harus hedging? Ya kan? Nah, ini beda-beda ini, beda-beda. Maksudnya gini, kita apa ya? Kamu pernah naik gunung nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Coba kamu perhatikan, karena kan nggak sendiri ya sama teman-teman kan, misalnya. Nah, kamu ketika naik gunung, rangselnya isinya banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Banyak. Ada nggak temanmu yang rangselnya lebih banyak dari kamu? Ada. Nah, ada nggak temanmu yang rangselnya lebih sedikit dari kamu? Ada juga, Pak. Nah, artinya apa? Kita sama-sama naik gunung. Gunungnya sama di depan, kita lihat sama. Cuma bagaimana investor mempersepsikan gunung itu beda-beda. Ada orang bilang, wah gila nih, ini gunung dingin, bawa selimut, bawa tenda, ya kan, bawa macam-macam gitu. Ada orang yang bilang, udah saya tinggal ngebivak aja di belakang gitu. Ada kamu yang tipikal orang so-so aja gitu. Jadi sama, tapi persepsi investor tuh bisa beda-beda. Ketika persepsi investor beda, maka dia menggunakan strateginya pun beda-beda. Untuk orang yang saya katakan optimistis gitu ya dia nggak usah hedging. Untuk investor yang optimistis ngapain hedging? Laut tenang, saya udah mendaki gunung ini berkali-kali gitu. Tapi untuk orang yang pesimistis, dia bilang cuaca tidak bisa ditebak, kemalangan tidak bisa diprediksikan gitu kan ya. Saya harus siap, sedia, bawa semuanya dia. Kayak gitu. Ada orang yang moderat gitu. Jadi kalau kamu bertanya, apakah kita hedging atau tidak hedging, kembalikan ke profil investornya atau kita sebut namanya risk aptitude. Jadi ada risk exposure, ada namanya risk aptitude. Jadi investasi itu erat kaitan dengan return. Return itu kaitannya dengan risiko. High return. Kan di slide 11 itu dua option ya. Nah, kalau menjual bukan. Ini. Terus saya tuh nih itu beli 581 sempurna saham itu Pak. Nah, makanya itu Pak kan yang di slide 10 di slide 10 itu kenapa optionnya min itu kalau menurut saya itu bukan karena put tapi karena kita menggunakan premi kita dari call option itu untuk membeli saham Pak. Nah, terus di slide 11 juga kan nah, kalau misalnya berarti call option naik kan Pak? Berarti option Pak? Iya. Oh, kamu mengkritisi saya gitu ya, benerin gitu ya? Menurut saya bukan put option Pak, tapi call option. Oke, betul. Jadi penjelasanmu bisa diterima, ya. Terima kasih koreksinya. Oke. Terus saya meresponnya gimana ya? Meresponnya itu adalah jujur ketika saya membaca paragraf ini,
saya sangat kesulitan. Nah, apa kesulitan saya? Karena saya mencoba. Jadi saya waktu itu mencoba menghitung CE ini. Saya menghitung angka ini dari mana. Saya masukin rumusnya ke sini. Ya, saya hitung. Dan nggak dapat. Nah, kenapa nggak dapat? Karena saya kesulitan dalam menentukan D1. Karena D1 ini kan harus menghitung probabilitas. Ya, artinya di sini saya harus punya parameter. Karena ada integral kan ya. Ada integral dan X dari sekian sampai sekian. Saya nggak punya informasi parameter tersebut. Ya, jadi itu kesulitan saya yang pertama. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika kita baca soal ini, ya di sini clear ya, di sini clear. We buy. Kalau we buy itu artinya apa? Beli ya. Kalau beli harusnya angka 34917 ini harusnya apa? Minus. Seperti itu. Ya, minus. Padahal ya, di sini tandanya plus. Ya. Secara sederhana adalah penjelasan soal di slide 9 itu berkebalikan dari jawaban di sini. Jadi kalau ini plus, di sini minus, ini tandanya plus, ini tandanya plus. Kayak gitu. Ya kan ya? Nah, kalau kamu lihat dari sudut pandang yang A, maka kamu akan melihat ini sebagai call option. Kalau yang B, kamu akan melihat ini sebagai put option. Ya, ini adalah perbedaan sudut pandang di mana si A ini adalah seorang investor, ya, investor, dan si B ini, ya, entah ini penjelasan siapa. Ya, saya mau bilang ini penjelasan perusahaan penerbit, tetapi di sini ada statement the balance on day 1. Seperti itu. Ini balance-nya siapa gitu. Kalau dibaca our wealth, gitu kan ya. Nah ini our-nya ini siapa? Apakah our ini our si investor atau our ini our perusahaan penerbit? Ya, perusahaan. Paham saya itu, Dek? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalau saya sih melihatnya adalah omonganmu benar, omongan saya benar, kita beda sudut pandang. Setuju Baik, atau Pak. enggak? Setuju apa enggak? Pak. Setuju ya? Oke, setuju. Siap. Silakan yang lain. Pak, mau tanya. Ya. Tapi tentang delisting saham itu, Pak. Halaman berapa itu? Enggak. Keluar topik sih, Pak. Tapi. Oke, silakan. Boleh. Setahu saya delisting saham itu perusahaan yang jual saham itu dihapus ya dari BI ya, Pak. Nah, itu investor yang ada di perusahaan itu nanti sahamnya gimana, Pak? Apakah dikembalikan atau tetap ada di perusahaan itu, Pak? Ini jawaban asli ya. Jawaban aslinya saya nggak tahu. Ya, jadi kalau kamu tanya apa ya secara precise, secara presisi, jadi saya nggak tahu. Seperti apa persisnya ini saya nggak tahu. Memang kemarin sempat ada kasus ya. Kamu baca di koran juga kan ya? Jadi memang ada perusahaan yang dia karena satu dan lain hal dia harus delisting. Dia dikeluarkan dari listing. Nah, jadi jawaban pertama adalah saya nggak tahu. Nah sekarang jawaban kedua, ini jawaban tebak-tebakan. Jawaban tebak-tebakan ya. Yang pertama, listing itu apa sih? Listing itu terdaftar di bursa. Namanya emiten. Selain emiten itu ada namanya perusahaan publik. Perusahaan publik itu apa? Kita nerbitin saham, tapi saham itu tidak diperjualbelikan secara bebas di bursa. Itu namanya, contohnya adalah Republika. Kalian suka baca koran Republika kan?
Nah, Republika itu bukan emiten. Kalian kalau nyari Republika di Bursa Efek nggak akan nemu. Ya, tapi dia punya saham nggak punya, karena dia perusahaan publik. Jadi perusahaan publik itu dia didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari 300 orang. Jadi walaupun dia bukan emiten, dia bisa saja nerbitin saham dalam bentuk perusahaan publik. Gitu. Itu yang apa? Tebak-tebakan yang pertama. Gitu. Yang kedua, kita harus lihat delistingnya ini karena apa? Apakah karena bangkrut atau memang karena satu dan lain hal? Saya nggak tahu ya. Karena ada banyak hal ya. Misalnya tidak comply dengan aturan SEC dan lain-lain itu ya. Atau memang karena bangkrut. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bangkrut. Kalau itu kasusnya bangkrut, perusahaannya dituntut bangkrut, litigasi, ya kan kalau bangkrut itu kan disu kan ke pengadilan, dia dituntut bangkrut ya perusahaannya hilang dong. Ya. Nah, kalau bangkrut ya nanti mekanisme likuidasi. Jadi asetnya dijual, kayak kita belajar partnership dulu, dijual, nanti hasil penjualannya buat membayar yang punya utang, kemudian partner, kemudian saham common stock, preferred stock paling akhir. Seperti itu. Itu kalau bangkrut. Ya. Kemudian, Pak, kalau nggak bangkrut gimana? Nah, tadi penyebabnya apa dulu tuh? Ya, saya nggak tahu penyebabnya apa. Terus tebak-tebakan yang ketiga, ya, setahu saya si perusahaan itu punya kewajiban namanya going concern. Jadi kalau di akuntansi itu ada, kalau kita belajar istilahnya primary concern, secondary concern, kerangka conceptual framework dari akuntansi, itu salah satunya adalah going concern. Artinya kalau perusahaan going concern-nya diragukan, dia harus melaporkan itu di laporan keuangan. Jadi kalau seorang emiten, dia memprediksi bahwa kondisi keuangan saya parah, maka paling lambat 2 tahun lagi saya bangkrut. Itu harus di-announce di bursa. Ya. Harus di-announce di bursa. Jadi itu namanya full disclosure. Jadi si perusahaan dia mengungkapkan sepenuhnya. Nah, dari sisi bursa, mereka juga melakukan review. Jadi walaupun saya bilang kondisinya baik-baik saja, tapi ternyata bursa juga punya nerima laporan kan. Bursa bilang bahwa enggak, kamu enggak baik-baik saja. Menurut hitungan kami 2 tahun lagi kamu bangkrut gitu. Nah, bursa akan melaporkan juga. Dan itu ada di berita. Jadi nanti kalau kalian buka BEI itu nanti ada istilahnya apa ya, prospektus mungkin kaitannya dengan IPO ya, tapi istilahnya lebih ke analisis fundamental untuk beberapa perusahaan tertentu. Yang bagus dia bilang bagus, yang jelek nanti dia akan bilang prediksinya dia akan menutup pabriknya di ini gitu. Nah, ketika investor membaca berita itu, maka dia harusnya sudah mempersepsikan bahwa wah, setahun lagi bangkrut, saya harus mulai melepas saham saya. Dan ketika saham itu mulai dilepas, harganya itu mulai turun gitu. Dan sebaliknya, ketika dia mau IPO, dia naik. Seperti itu. Apakah menjawab penjelasan saya? Memuaskan tidak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi perlu dicari tahu ya, mekanisme delistingnya itu penyebabnya apa. Yang pasti otoritas bursa itu berusaha melindungi investor. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk kayak ada sih yang ujuk-ujuk kayak kasusnya Enron itu kan ujuk-ujuk ya. Jadi selama bertahun-tahun perusahaan itu dianggap baik, tahu-tahu keceblukan gitu kan, tahu-tahu ada polisi nangkep, sahamnya langsung hancur. Sama kayak saham Nissan. Nissan dengan Carlos Ghosn-nya itu dia ada skandal, saham Nissan langsung jatuh. Itu kan tiba-tiba. Tapi kan hal yang tiba-tiba gini kan ini di luar prediksi gitu ya. Nah, ketika ini di luar prediksi, maka biasanya yang dilakukan bursa adalah mensuspend. Nggak langsung otomatis delisting. Biasanya disuspend dulu perdagangannya. Berapa hari, seminggu, ya, selama periode tertentu. Nah, nanti kalau selama suspend itu, mereka akan melakukan investigasi. Nah, dari hasil investigasi itu nanti akan keluar rekomendasi. Apakah lanjut atau memang rekomendasinya untuk
delisting karena potensi bangkrut atau litigasi misal. Setahu saya seperti itu. Pastinya saya nggak tahu ya, jadi pastinya kalian baca-baca lagi di bursa. Yang lain silakan. Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya silakan. Alasan kita untuk memakai hedging itu apa ya Pak? Selain kita mengharap returnnya stabil, terus kita juga memperkecil kerugian karena kalau kita pakai hedging kerugiannya itu kayak atas bawah gitu, jadi nggak terlalu gapnya terlalu tinggi. Ya, terus ya keunggulan dari kita memakai hedging itu apa Pak selain dari yang disebutkan tadi daripada derivatif? Kayaknya kok daripada derivatif? Derivatif itu bagian dari hedging ya. Jadi coba saya tanya balik sama kamu, apa itu hedging? Kalau sebelum Bapak jelasin barusan itu, saya mikirnya hedging itu salah satu jenis derivatif gitu, Pak. Bukan, tapi salah ya. Jadi kalau kamu googling di kamus, tolong di-mute dulu. Oke. Nah, jadi hedging itu kalau bahasa Inggris diartikan hedging itu memagari. Memagari, melindungi, memproteksi. Gitu. Ya, jadi hedging ini adalah strategi. Suatu strategi. Bayangkan kalian punya rumah. Rumah ini adalah nilai portofolio kalian, VS. Ya, kalian punya sebuah rumah di tengah hutan. Hutan ini adalah bursa. Nah, kalian mencoba memproteksi rumah kalian, memproteksi kekayaan portofolio investasi kalian dengan cara apa? Ya macam-macam. Bikin pagar. Pagarnya bisa pagar kayu. Ya kan ya? Kalian bisa pakai anjing penjaga. Misal bikin pagar itu pakai option. Atau agar menjaga kalian pakai forward contract. Ya gitu ya. Kalau pagarnya berlapis-lapis, pagarnya 3 lapis itu kita sebut butterfly. Kayak gitu. Ya. Kalau pakai anjing penjaga, anjingnya anjing apa dulu nih? Ya, mau pakai anjing herder atau mau pakai anjing apa lagi lah yang lebih besar lagi? Ya. Seperti itu. Apakah kalian currency hedging atau apa? Ya, jadi ingat ya, hedging itu adalah strategi. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi? Nah, itu macam-macam. Tapi basically cuma ada 2, yaitu forward dan option. Nah, forward itu macam-macam. Ada yang future, ada yang currency hedging, ada commodity hedging, ya, ada debt swap, equity swap, ya, option ada call option, put option, dan lain-lain. Ya, jadi saya ulangi, hedging itu strategi. Kadang kita kalau benar akuntansi baca berita kan perusahaan melakukan hedging bla 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 bla. Tar dulu bos, hedgingnya pakai apa gitu loh. More spesifik gitu. Karena hedging itu bahasanya tuh memproteksi. Ya. Tuh. Nah, kalau kamu tanya apa tujuannya, ya sudah cuma 2 itu aja. Saya juga bingung kalau suruh nyari tujuan yang lainnya. Entah apa itu tujuannya. Oke? Paham, Dek? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di chat ya. Put option. Ini put apa call? Maka put option investment preminya lebih besar. Bukan lebih besar dari payoff, tapi dari ST-nya. Ya, jadi kalau put itu kan dia pengennya ke bawah, harganya itu turun. Berarti ST-nya itu lebih kecil daripada strike price-nya. Jadi
nanti payoff-nya atau kita sebut X plus-nya itu sama dengan X minus ST. Kayak gitu ya. Jadi kesalahan pertanyaan kamu adalah kamu bertanya mengapa investor ingin preminya lebih besar daripada payoff. Nah, salah. Bukan premi ya, tapi ingin strike price-nya. Gitu. Ingin strike price-nya lebih besar daripada ST, harga pada saat hari H. Bukan payoff. Ya. Oke, Rebecca? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Saya Pak nanya pertanyaan yang itu Pak, yang hedging business risk itu kan mitigasinya dengan membeli option Pak. Ya, saya masih belum paham kenapa mitigasinya bentuknya berupa membeli option Pak. Ulangi. Slide keberapa atau ini di luar slide? Di slide 26 Pak. 26. Oke, terus? Ya Bapak kan di video bilang kalau mitigasinya itu dengan membeli option. Nah, iya kenapa bentuk mitigasinya itu dengan membeli option gitu, Pak? Ya, kenapa enggak? Jadi bingung saya jawabnya kayak gimana. Kenapa enggak gitu? Why not? Maksudnya ada bentuk mitigasi lain juga, Pak? Oh ya banyak. Ya banyak. Kan tadi saya bilang, kamu itu punya rumah di hutan, kamu lindungi portofolio kamu. Caranya kan macam-macam ya. Caranya kita melakukan strategi hedging. Hedging itu memproteksi. Ya. Apakah harus option? Ya nggak harus. Nggak cuma option. Kamu boleh pakai forward contract. Ya, kamu boleh pakai currency hedging, kamu boleh pakai commodity hedging, kamu boleh beli futures, kamu boleh beli call option atau beli put option, kamu boleh 3 call option pakai butterfly. Bisa macam-macam. Jadi nggak cuma satu ya. Bisa macam-macam jawabannya. Menjawab nggak pertanyaannya? Iya, Pak. Terus itu Pak, itu ada yang lebih menguntungkan gitu nggak Pak? Atau tergantung keadaan juga Pak? Nah, kalau kamu mencari mana yang lebih menguntungkan harus melakukan simulasi. Simulasi kayak di slide halaman 10, 11, 3, 12. Jadi untuk kamu tahu mana skenario yang terbaik, maka kamu harus melakukan simulasi. Kamu nggak bisa pakai pakem misalnya option selalu lebih menguntungkan, call selalu lebih menguntungkan dari put, nggak bisa. Nggak ada aturan pakem kayak gitu. Ya, jadi satu-satunya cara setahu saya kamu lakukan simulasi. Ya, seperti itu. Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih mudah dilakukan, nah, saya tidak bilang mana yang lebih menguntungkan ya. Yang saya mana yang lebih mudah dilakukan. Salah satunya option dan futures. Kenapa? Karena kalau kita pakai forward contract itu adalah strategic, ya, itu adalah agreement antar dua perusahaan dan kita susah nyari kayak kita nyari apa ya? Nyari pasangan hidup kan susah. Ya kan? Nyari pacar kan susah. Kita akan lebih mudah cari teman bermain kan daripada cari pacar. Iya enggak? Cari pacar kan cuma satu ke satu kan? Tapi kalau nyari teman bermain kan kita tinggal datang ke komunitas motor ya, tinggal datang gitu rame-rame touring gitu kan. Komunitas main bola rame-rame lebih mudah. Jadi kalau kamu tanya apa yang lebih mudah dilakukan ya mungkin akan lebih mudah membeli option atau ETF atau membeli futures ketimbang kita melakukan currency hedging atau forward contract dengan strategic partner. Itu sulit nyarinya. Tapi kalau kamu pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan, jawaban saya adalah lakukan simulasi. Ya, oke deh. Iya Pak, terima kasih. Pak mau nanya Pak. Oke. Yang di slide 31 kan Bapak bilang kalau yang menguntungkan kan strategi forward contract. Nah, kalau
kata Bapak ada yang investor yang adventurous itu bisa aja milih yang unhedged position. Nah, pertanyaan saya aslinya di luar materi, Pak. Jadi seperti investor yang udah ahli atau beberapa investor lain itu ada nggak indikator buat kualitatif gitu, Pak, yang mempengaruhi pembelian itunya, Pak, kayak derivatif atau saham atau yang lain-lain gitu, Pak? Wah, nggak tahu. Selain kuantitatif Susah. gitu. Nggak tahu, susah jawabnya. Susah. Baik, Pak. Terima kasih. Nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Nggak tahu. Mungkin ini pertanyaannya harus kamu tanyakan langsung ke Jack Ma atau Mark Zuckerberg ya. Jadi bukan ke saya. Ya, saya nggak bisa jawab, jujur ya. Tapi kalau saya harus ngomong, bukan menjawab ya. Kalau saya harus ngomong, kalau saya harus asal jeplak itu ada strategi namanya mimicking. Mimicking, bukan mimi ya. Mimicking. Mimikri. Binatang mimikri itu binatang apa? Binatang yang meniru. Jadi kalau kamu tanya apa indikator kualitatifnya, biasanya mimikri, meniru. Gitu. Jadi ketika Elon Musk bilang beralih ke Signal, artinya ketika dia ngomong itu mungkin dia sudah menempatkan dananya di Signal gitu, atau dia sudah mengakuisisi Signal, kita nggak tahu. Nah, maka orang akan mulai membeli saham Signal. Karena orang meniru Elon Musk. Mimikri, meniru. Itu salah satu indikator kualitatif. Jadi orang itu orang itu kayak fans garis keras gitu. Ya. Kamu pernah nonton film ini nggak? Pursuit of Happiness yang Will Smith? Belum. Ya, belum ya, nonton ya. Itu film tentang bankers. Pursuit of Happiness. Jadi ini cerita aja ya, biar nggak ngantuk. Intinya si Will Smith itu dia orang miskin. Nah, terus dia di tengah jalan dia ketemu ada orang naik mobil bagus. Dia kan pengen kaya juga gitu kan ya. Terus dia nanya gitu, Mas, kok kamu bisa kaya sih gitu? Kamu kerja apa gitu? Terus dia bilang, I'm a brokerage. Saya seorang broker, saya seorang pialang. Si Will Smith ini kan, wah, artinya karena jadi pialang dia kaya. Ya udah, saya mau jadi pialang. Nah, itu kan strategi mimikri, dia meniru. Walaupun ketika pada kenyataannya film itu mengajarkan bahwa jadi pialang itu nggak mudah. Dia banyak yang dia korbankan. Istrinya pergi, anaknya sakit dia nggak bisa datang, ya. Dia kedinginan di luar nggak bisa dapat apartemen dan lain-lain. Pokoknya ceritanya inilah bagus ya. Jadi tonton ya Pursuit of Happiness. Itu mengajarkan perjuangan. Tapi di situ awalnya dia gunakan strategi mimikri, tapi ternyata ketika dia terjun ke dalam, banyak perhitungan di dalamnya, banyak effort yang harus dilakukan. Tapi effort termudah adalah mimikri, meniru. Ya, ini terlihat bercanda ngomongan saya, tapi ini omongan bener loh ya. Jadi gini, kalau kamu punya teman, IP-nya 4, oh pinter lah, siapa yang paling pinter di kelas ya, misal Budi gitu, paling pinter. Ya sudah, kamu tanya, Bud, kamu tiap hari makan apa sih? Oh, setiap hari saya makan di warung Buboros Bubor gitu. Menunya apa? Ayam goreng sama sop. Udah kalian makan persis seperti makannya si Budi. Tanya lagi, Bud, malam ngapain? Belajar. Tengah malam sholat, subuh belajar lagi. Ikuti tiap hari. Insya Allah pintar kayak Budi. Ya, itu namanya strategi mimikri. Ya, udah sorry, jawabnya ngalor ngidul kemana-mana ya. Jadi kalau kamu tanya apa kualitatif indikatornya ya, nggak bisa, saya nggak bisa jawab itu. Ya. Yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kan itu dalam video itu Bapak kan mengatakan, tapi lupa saya di slide berapa itu, kan bahwa ketika kita menjumpai permasalahan dengan data yang tidak normal, maka mengonversi satu atau beberapa variabel ke dalam
skala logaritma, datanya itu bisa lebih normal. Nah, itu saya masih belum paham, Pak. Kenapa kok bisa seperti itu ya, Pak? Terima kasih. Ya itu keajaibannya log. Ya, nah ini hebatnya logaritma ya. Jadi orang yang namanya logaritma ini hebat ini, dia ini keajaiban Tuhan. Kamu kalau punya data 1, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah ln X, ini adalah ln Y. Ya, ini kalau kita grafikkan ya. Ya, paham ya? Jadi kan kalau kita bandingkan ya, ketika data itu X, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika data ini bandingkan ini 0, 6. Dia kurang lebih kurvanya akan seperti ini dan seperti ini. Ya, benar ya? Nah. Tapi kalau kita bandingkan 100, 1000, oh ini salah nih, angkanya salah. Salah. Nah, kayak gini. Ya. Artinya apa? Ketika kalian menemukan data yang sangat jomplang, kemudian kamu grafik, itu grafiknya bisa begini nih. Bisa serat begini nih grafiknya. Tinggi sekali. Ya. Tapi kalau kamu buat ln, dia kan grafiknya begini. 4/9, dia akan begini. Seperti itu. Itu kan karakteristik dari log. Ya. Nah, sama seperti data. Data itu, kalau kita punya data pergerakan harga saham, ya, itu mungkin range-nya masih kecil. Tapi kalau kita GDP itu kan triliunan. Itu kan ajut-ajutan begini nih. Ya. Nah, kalau kita konversi ke log, itu dia akan cenderung datanya itu akan begini-begini aja. Akan begini-begini aja. Cenderung stasioner, cenderung normal. Ya. Paham sampai situ, Dek? Oh, paham, Pak. Terima kasih. Nah, kamu bandingkan ini, angka ini sama angka ini. Ya, coba urutannya kamu acak-acak. Ya, misalnya ininya kita balik. Nah, misalnya ini. Nah, kita acak-acak ya. Ada. Kan tadi kan diurutin datanya. Sekarang datanya kalau nggak diurutin gitu kan maksudnya. Nah, ya, misal ya. Tuh lihat, ketika yang ln Y itu yang warna abu-abu ya. Kamu lihat yang warna abu-abu itu cenderung apa datanya? Cenderung flat, cenderung stasioner, cenderung tidak berfluktuasi. Bandingkan dengan data yang Y, ya ini fluktuasinya begini nih. Begini. Sangat fluktuatif. Ya, jadi ketika kita mengkonversi dalam ln, itu cenderung stabil. Walaupun sebenarnya ini tipuan kamera. Kenapa? Karena begitu Y-nya kita jadikan secondary access, Y-nya juga sama, ajut-ajutan juga. Gitu. Cuma dalam skala yang lebih mikro, itu aja. Cuma kalau lihat ajut-ajutannya, tetap aja lebih stabil yang abu-abu. Seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya ilmu ajaib ya. Kenapa? Karena nanti kalian ketika belajar ekonomi, makroekonomi kalian udah S2 dan persamaan macam-macam S3 gitu ya. Itu hampir ya, variabel-variabel makro itu hampir semuanya dikonversi ke skala log.
Hampir semua. Ya, seperti itu. Ini saya ngasih bocoran aja. Itu akan kepake ke depannya. Ya, silakan yang lain yang masih mau tanya. Jadi kalian itu kalau belajar matematika itu harusnya ini ya, harusnya kalian menemukan banyak keajaiban di dalamnya ya, kayak golden ratio 22/7 ya, natural number E 2,7, konversi logaritmik gitu ya, terus apalagi deret Taylor, delta method ya, turunan pertama, partial derivatif. Itu tuh sebenarnya menunjukkan fenomena alam. Ya. Serius loh, ada namanya deret. Deret apa? Aku lupa namanya. Deret. Aku lupa, bukan Baumol, aku ingatnya Baumol Tobin ya. Deret apa ya namanya? Ada suatu deret gitu ya. Jadi di mana deret ini bisa mempredik fenomena alam. Dan salah satunya adalah kurva normal. Kurva normal itu. Ya, jadi ini mohon maaf kalau ngalor ngidul dikit ya, Saya yakin kalian semua di sini punya Tuhan. Ya, punya Tuhan. Ya, ada yang Tuhannya orang Muslim, ada Tuhannya orang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Ya, tapi saya percaya kalian semua punya Tuhan. Kalau ada yang nggak punya Tuhan, tolong lapor sama saya. Ya, nanti saya laporkan. Ya, intinya kalian semua punya Tuhan. Ketika kalian percaya dengan Tuhan, maka kalian tahu bahwa ada mekanisme takdir. Ya, di mana takdir itu siapa yang menentukan? Tuhan. Skenarionya siapa? Skenario Tuhan. Ketika Tuhan membuat skenario itu sudah dituliskan. Kalau umat Muslim meyakini bahwa skenario itu sudah dituliskan di sebuah kitab, ya, yang disimpan di Lauhul Mahfuz, kayak gitu. Jadi skenario itu ada skenarionya. Tuhan itu sudah punya skenario. Nah, skenario Tuhan itu, ya, ini pendapat saya bukan ini filsafat ya. Skenario Tuhan itu, ya, itu bisa skenario Tuhan itu merupakan sebuah ilmu yang itu diturunkan ke manusia. Nah, kalau orang Jawa itu namanya ilmu titen. Pernah dengar nggak ilmu titen? Niteni itu ngerti nggak? Kalian punya mbah gitu ya, punya ilmu niten. Jadi ada mbah-mbah yang dia bisa mempredik kapan gempa terjadi. Wah, ini gempa. Pernah nggak kita ketemu Mbah Putri, Mbahku, Mbah Yud itu, dia bilang, mengko sesuk arep udan iki. Gitu kan ya, mau hujan. Dari mana Mbah? Mbah punya data curah hujan dari BMKG? Enggak ya. Tapi si Mbah ini dia memperhatikan kondisi alam, dan dari kondisi alam itu dia bisa melihat perubahan suhu, perubahan arah mata angin, dia bisa ini bentar lagi hujan. Itu ilmu loh. Jadi si Mbah ngomong kayak gitu itu nggak asal jeplak. Itu based on experience. Sama. Jadi betapa dalam hidup kita itu para akademisi itu banyak menemukan keajaiban-keajaiban dari ilmu pengetahuan. Ya, di mana saya sebagai orang yang beragama, saya meyakini bahwa ilmu itu memang sumbernya dari Tuhan. Jadi seharusnya orang yang makin berilmu harusnya jadi orang yang makin beriman. Kayak gitu ya, terlepas dari agamanya ya, menurut saya loh ya. Menurut saya. Nanti jangan dilaporin ya. Jadi kuliah filsafat ya. Silakan yang mau tanya lagi. Ajaib loh matematika itu, serius. Saya sangat menyarankan kalian mencintai matematika. Ada lagi yang mau tanya? Mau tanya, Pak. Ya? Yang di slide 14. 14, oke. Jadi Pak, itu kan ada yang hedging sama unhedging kan Pak. Itu apakah pada suatu saat itu akan bisa ketemu sama walaupun S-nya itu beda Pak? S-nya beda. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk S-nya beda tapi value dari V dan U-nya sama gitu. Ya maksudnya kalau
yang di hedging itu misalnya kayak di 58 itu angkanya 71, terus nanti di on hedging 71 itu di angka 60 atau berapa gitu. Apakah bisa, Pak? Ya bisa-bisa aja, mungkin aja. Misal ini angka 51, ini 71, terus di sini di 60, nah misalnya ini angkanya jadi 71 minus gitu. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Kalau kamu tanya mungkin aja, mungkin aja. Kemudian Terus apa pertanyaannya? Kalau yang diketahui datanya cuma 71, berarti kita harus mencari satu-satu dong, Pak. 71 itu data apa? Misalnya kayak ada yang cuma diketahui hedging atau on hedgingnya aja, Ya Pak. enggak dong. Enggak diketahui. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Gini loh. Ini tuh cara berpikir kayak kita ada rumus, kemudian kayak A sama dengan MC kuadrat, M-nya sekian, C-nya sekian, kita masukin ke rumus. Jadi kita kayak udah dikasih tahu M-nya berapa, ini berapa. U-nya berapa, V-nya berapa, unhedged-nya berapa, hedge-nya berapa. Enggak kayak gitu. Cara kerjanya adalah kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nggak ada nggak ada diketahui. Jadi ketika ada soalnya itu cuma gini. Buatlah skenario investasi yang admissible. Sederhana itu soalnya. Ya, kita belum mikir, berarti kalau harus mikir strategi investasi yang admissible, berarti saya harus menentukan X, Y, Z, rasio X, Y, Z. Nah, ketika rasio X, Y, Z, maka saya akan berpikir, mau V, mau U. Nah, kalau mau V atau mau unhedge atau dengan hedge, kita bikin simulasinya. Nah, ketika setelah melakukan simulasi, keluarlah angka U, keluarlah angka V. Kita bandingkan. Nah, setelah dibandingkan, baru kita pilih. Jadi bukan nilai U sama V-nya diketahui duluan, bukan. Gitu. Jadi kita cuma tahu satu persoalan dalam hidup adalah buat strategi investasi yang admissible. Diketahuinya mana, Pak? D1 berapa, D2 berapa? Enggak ada itu. Itu cuma di soal. Itu cuma di di bangku kuliah gitu. Nanti ketika kalian hidup di dunia kerja, enggak akan seperti itu. Apa diketahuinya? Cuma data historis pergerakan saham, data historis pergerakan suku bunga, nah, gitu kan. Dari data-data itu kita harus membuat berbagai asumsi, masukin rumusnya Black-Scholes, buat simulasi, hitung sensitivity, dapat angka U sama V. Baru kita bisa putuskan hedging apa enggak hedging. Paham deh sampai situ? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Cara berpikirnya kebalik. Oh ya, di RPS kan saya bilang bahwa simulasi hedging dengan data real ya. Datanya sudah ada. Jadi kalian buka folder yang VAR, value at risk ya. Itu simulasinya bisa dicoba di situ. Itu sedikit berbeda dengan VAR yang saya jelasin di awal karena ini VAR untuk single dan multiple securities. Ya, bisa. Datanya ada, tinggal di-run aja. Videonya juga ada, tinggal di-run. Nah, dari data VAR tadi kita bisa tahu bahwa Pak, kita ngitung angkanya jelimet kayak cacing-cacing. Kok ketika di simulasi VAR sederhana banget ya Pak, pakai Excel. Ya seperti itulah hidup. Jadi Excel itu kita taunya Excel itu gampang. Padahal sebenarnya di belakang Excel itu ada program. Nah, program itu based on rumus-rumus yang kita pelajari. Gitu. Nah, kenapa kita perlu belajar rumus-rumusnya? Agar kita bisa membaca output Excel tadi. Jadi ingat ya, mata kuliah matematika keuangan ini tidak mengajarkan kalian untuk ngapain rumus, enggak. Enggak ngajarin kalian untuk menghitung rumus, bukan. Tidak mengajari kalian untuk membuktikan proof itu semua proof, bukan. Itu nanti itu bagiannya anak S3, S2. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana kalian membaca output. Bagaimana kalian menganalisis situasi. Gitu. Jadi kan harus bisa, feelingnya harus main nih. Oh, kalau kita punya delta gamma,
Berarti kalau harga sahamnya naik, portofolio kita akan turun. Seperti itu. Ya. Oh, ternyata kalau harga sahamnya fluktuatif bahkan sampai negatif, berarti dalam delta gamma karena ada S square, maka fluktuasinya akan jauh lebih besar lagi. Gitu. Ya, kamu harus mengerti ya analogi itu. Karena gini, seorang investor itu dia tidak tertarik dengan delta. Yang dia pedulikan naik apa turun gitu. Ya, jadi apa namanya? Gimana ya cara menggambarnya? Kita itu tidak berorientasi pada output, tapi kita berorientasi pada proses. Ya, jadi seharusnya investor yang baik itu tidak melihat bahwa oh IPK saya naik dari 3,1 menjadi 3,15. Bukan. Atau naik dari 3,1 menjadi 3,9 itu kan sama-sama naik. Cuma kan deltanya beda. Tapi guru yang baik adalah melihat apakah si murid ini progressing, keep progressing. Ya, kalau bahasa AKB48-nya susu mudake. Ya, keep progressing. Coba nyanyiin. Sambyaku go roku konichi. Nah, itu susu mudake. Keep progressing. Nah, seorang investor yang baik itu dia tidak melihat capital gain-nya berapa, realize-nya berapa. Tidak, tapi bagaimana dia membentuk suatu strategi yang admissible, yang keep progressing gitu. Yang dia oke lah, tapi saya untung terus gitu. Itu sama kayak saya main remi. Suka main remi kan ya? Kalau main remi itu kan kita bikin skor ya kan, plus berapa, minus berapa gitu ya. Ada orang yang ketika main remi dia bisa closing pakai angka 2 gitu ya, dia bisa dapat close di 250, tapi di yang lain karena dia keep banyak ini dia minus sampai 300 plus. Ketika saya main, saya berusaha jangan sampai ada yang minus gitu. Jadi tetap dikit nggak apa-apa, dikit tapi keep progressing. Nah, seorang investor itu menurut saya seharusnya seperti itu. Ya, strategi yang admissible itu kayak gitu. Jadi keep progressing. Ya, jadi kita tidak fokus pada output, kita tidak fokus pada capital gain, bukan. Tapi kita fokus pada angkanya, plus apa minus gitu. Kalau bisa plus terus. Seperti itu. Ya, yang lain silakan kalau masih ada yang mau tanya. Maaf ya, saya kalau kuliah banyak ngomong ngalor ngidul, bukan apa-apa. Saya pengen ngajari kalian pelajaran hidup karena di sini saya bukan sebagai dosen tapi juga sebagai pendidik gitu ya. Jadi saya tidak hanya ingin kalian menjadi orang pintar, tapi saya juga pengen kalian jadi orang yang pintar dan punya moral, punya agama, punya etika gitu ya, pantang menyerah gitu ya. Karakter itu yang pengen saya tularkan sama kalian gitu. Ya. Ada pertanyaan di chat apa nih? Kok nggak muncul? Oh, ini chat nih. Mau bertanya, kalau tidak salah, ARP itu apa nih? Nggak tahu, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, Bastian. Saya juga belum baca nih. Yang farmasi. Harusnya nih. Ada kopi farmasis juga gitu. Kalau sekarang itu sudah dari nasional. Nah sekarang saya kamu lupa pakai sini kita protek. Karena pakai rambu bawa pisau, kamu rambu silver ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita badan keras itu cocok buat kontak. Kita strategis. Kita ulangi ya contoh grafika gitu ya. Nah, kalau kita ke negara yang bursanya aja baru di misalnya di permintaan penawar ya, di
Oke, karena nggak ada lagi yang nanya, kita bisa cukupkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak, maaf. Apa? Sebelumnya Kenapa? saya mau tanya untuk tugas tambahan yang dari kelas ini, Pak. Kan udah join grup tapi belum ada respon. Oh iya. Saya bingung mau ngasih tugas apa. Udah habis stok tugas tambahannya ya? Nanti saya mikir-mikir dulu ya. Atau Iya, kalian Pak. coba usulkan. Coba kalian usulkan sesuatu, membuat sesuatu yang kira-kira bermanfaat tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk teman-teman yang lain. Saya udah kehabisan ide ya. Coba kalian pikirkanlah. Mau bikin clipping, mau bikin buku, mau bikin modul gitu ya. Oh, modul tuh boleh tuh, menarik ya. Jadi modul matematika keuangan tapi dari bab 1 bab sini dalam bahasa Indonesia gitu, atau terserah lah mau bikin apa. Ya, tapi coba pikirkan. Saya kehabisan ide. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya semuanya. Saya tutup ya.